Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syami wa darajati, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan, rina wangine tanpa bidungan, rina wangine tanpa bidungan. Duh bala kanca priya wanita, aja mung ngaji syariat gur pinter dongeng nulis lan maca, tembe burine bakal sangsara, tembe burine bakal sangsara. Akeh kang apal Quran hadise, seneng ngafirke kafire dewe dak digatekke, yen isih kotor ati akale, yen isih kotor ati akale, gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepyaring donya, iri lan meri sukiye tangga, mula atine peteng lan nista, mula ati peteng lan nista. Ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane, nur pindalake iman tauhid, bagus sangu mulya matine,
bagus sangu mulya matine kang aran soleh bagus atine karana mapan mune laku torekot lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku ajangan guru waskita den tancepake ing jero dada den tancepake ing jero dada kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedama minangka dalan manjinge iman minangka manjinge iman lawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rina lan wahi titirakati diriyadhai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate ananging mulya makom derajate ananging mulya
maqam derajate palastra ing bungkasane ora kesasar roh lan sukne dan kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulase utuh iya uga ulase ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal jud karami. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatul muqarrabin, khususan syadab handal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa khususan man ajazani handal kitab Syekh Fadil Al-Jailani wa masyayikhi wa khususan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Malam ini kajian kitab Tafsir Al-Jailani melanjutkan dari kajian sebelumnya, yaitu surat Al-A'raf ayat 180 sampai 182. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab Tafsir Al-Jailani ini kita bisa mendapatkan serpihan-serpihan mutiara dari penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani dari makna-makna lahir maupun makna batin dari ayat Al-Quran. Sebab setiap kata, setiap kalimah di dalam Al-Quran itu memiliki makna lahir dan makna batin. Maka yang bisa menembus makna batin yaitu para sufi yang hati dan jiwanya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai muhibbin, para pecinta ilmunya, para sufi, orang-orang soleh, mudah-mudahan kecipratan, bisa kefutuh memahami
ilmunya para sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dah 3 ayat saja, mudah-mudahan 3 ayat ini kita bisa menggali mutiara-mutiara yang terkandung di dalamnya. Walillahil asmaul husna, ya. Walillahi, dan itu milik Allah atau itu bagi Allah, ya. Khobar muqaddam, mubtada muakhar. Al asma'u bermula beberapa nama, al husna yang baik, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan ay wa'lamu ayyuhal fudala, itu ketahuilah wahai orang-orang yang mulia, al-urafa, ya, yaitu orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal ilmu-ilmu ketuhanan, al-muwahhidun, yang sikapnya senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan sifat dari al-fudala, al-urafa dengan al-muwahhidun. Itu memiliki makna yang sangat luas sekali, ya. Ya, al-urafa, ya, para arifin billah, ya, baik yang kualitas arifnya baru sebatas ilmu yakin atau yang sudah sampai pada ainul yakin atau yang sudah sampai hakul yakin. Ini termasuk, ya, khitab di dalam ayat ini, ayil urafa. Nah, di antara para arif, ya, ini ada yang memiliki penafsiran terhadap ilmu-ilmu ketahuan, ya, ketuhanan. Ada yang penafsirannya itu tetap muwahhid, ada yang penafsirannya itu mulhid. Itu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan sifat al-urafa. Al-urafa yang bagaimana? Al-muwahhidun, yaitu yang sifatnya muwahhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada, gitu, ya, orang-orang yang belajar ilmu ketuhanan ini, ada yang muwahhidun, ada yang mulhidun? Nah, itu tentu ada, ya. Di sini yang sangat riskan, ya, ketika membahas soal ilmu ketuhanan ini, harus memahami konstruksinya secara utuh, sehingga kalau utuh dalam melihat satu objek, nah, kemudian dia tahu bagaimana prakteknya yang benar. Lah, kadangkala banyak sekali orang yang belum melihat konstruksi secara utuh, ya, asal comot, kemudian menafsirkan sendiri, apalagi penafsirannya dibarengi dengan hawa nafsu, akhirnya semakin jauh dari paham yang sebenarnya.
Kalau kita ibaratkan, ya ibarat kita mau mengkaji objek gajah, ya itu harus tahu bentuk gajah dulu. Oh, gajah itu gede banget, ada belalainya, ada ekornya, ada kakinya, gitu. Nah, sehingga bisa menjelaskan secara teoritis ilmu yakin tentang gajah itu. Nah, sehingga nanti penafsirannya, pemahamannya tetap muwahhid. Nah, berbeda dengan orang yang tidak tahu konstruksi gajah, bentuknya kayak apa, ya tiba-tiba dia megang pantat, oh ini gajah, megang ekor, oh ini gajah, megang belalai, oh ini gajah. Nah, inilah yang sering sekali terjadi, orang yang salah memahami ilmu-ilmu tauhid yang dikaji para sufi. Gitu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani di sini langsung memberikan sifat al-muwahhidun. Ya. Yang dimaksud al-muwahhidun adalah orang-orang yang pandangannya itu lurus, tidak ilhad. Nah, ilhad itu menyimpang atau panteistik. Ya, kalau orang yang muwahhidun dalam melihat hakikat wujud, ya, dipandang dari sisi hakikat, ya, itu menjadi wilayah batin. Nah, kemudian dipraktekkan dengan syuhud, yaitu memandang dan mengembalikan kepada Allah. Sehingga di sini tetap menjaga tanzih Allah, tidak mencampur antara tanzih dan tasbih. Itu berbeda orang yang pemahamannya ilhad, ya, seperti orang yang memiliki pemahaman Allah wal alam, alam huwa Allah. Ya, ini ilhad. Contoh pemahaman yang panteistik, kan menganggap Allah adalah alam, alam adalah. Ini yang disebut ilhad, menyimpang atau panteistik, orangnya mulhid. Ya, dari mengikuti wazan af'ala, al-hada yulhidu ilhadan wa huwa mulhidun. Ya, kalau wahada mengikuti wazan fa'ala, wahada yuwahidu tauhidan wa huwa muwahhidun. Gitu. Maka orang-orang yang pandangannya lurus, ya, penafsirannya lurus, itulah yang disebut muwahhid. Sedangkan orang yang melihat gajah tidak utuh, kemudian dipahami secara tidak tepat, kemudian prakteknya juga tidak tepat, nah ini termasuk disebut al-mulhidun, yaitu orang-orang yang pemahamannya menyimpang atau panteistik tadi. Nah, dalam sejarah keilmuan tasawuf itu ya sudah terjadi ya sejak beberapa abad yang lalu. Di dunia Arab itu ya muncul istilah-istilah seperti ittihad, hulul, ya. Ini salah satu contoh, ya. Kalimat ittihad dan hulul itu banyak para sufi yang ya tidak sejalan, menolak istilah ittihad dan hulul, karena istilah ittihad dan hulul ini memiliki potensi, ya, dualisme, ya, antara wujud hamba dan Tuhan disatukan. Nah, ini para sufi menolak. Ini sangat berpotensi menjadi ilhad, ya. Nah, ini hanya istilah, gitu loh. Jadi yang dikritik hanya istilah. Sedangkan pengalaman para sufi seperti Abu Yazid al-Bustami, kemudian Al-Halaj, ya, sebagai pengalaman rohani, ya sama. Gitu. Akan tetapi ketika muncul istilah, ini istilahnya itu akan menjadi perdebatan. Gitu. Dan ini Ibnu Arabi, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ini sangat hati-hati dalam menggunakan istilah itu. Maka di dalam pembukaan ini Syekh Abdul Qadir Jailani langsung al-urafa al-muwahhidun, gitu, ya.
Begitu juga Ibnu Arabi ya, juga memiliki sikap yang sama. Beliau sering dianggap sebagai tokoh pengusung wahdatul wujud, padahal sebenarnya Ibnu Arabi tidak pernah menggunakan istilah teknis wahdatul wujud. Itu hanya muridnya ya, Syekh Al-Qunawi itu menisbatkan wahdatul wujud ini sebagai istilah teknis yang istilah teknis dari ajaran Ibnu Arabi. Ya, saya cek di Al-Futuhat Al-Makkiyah di Ushul Hikam itu tidak ada istilah wahdatul wujud. Yang ada tauhidul ahad, ya, tauhidul ahad atau tauhidul wujud. Ya, itu. Jadi ini Syekh Abdul Qadir Jailani ya, baru pembukaan itu sudah langsung mensifati dengan al-muwahhidun. Nah, ini yang paling penting, ini kita sebagai pengkaji ya ilmu-ilmu para sufi ya, yang sumbernya juga adalah ayat Al-Quran. Gitu. Seringkali orang menuduh ya, tasawuf itu bukan ajaran Islam, hakikat itu bukan ajaran Islam, gitu. Tarekat bukan ajaran Islam, yaitu salah informasi, salah pemahaman, atau ya terbatasnya wawasan. Sebab kalau kita lihat ya dalam kitab Tafsir Al-Jailani ini rujukannya jelas Al-Quran. Gitu. Maka kalau ada orang menuduh seperti itu, ya itu pertanda ketidaktahuan atau ketidakpahaman mereka. Ya dimaklumi saja karena tidak tahu. Tuh. Nah, kemudian berikutnya lillahi ya. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan penafsiran al-mutawahhid, al-munfarid, al-mutafarrid fi dzatihi. Ya. Jadi lillahi milik Allah. Ya, milik Allah itu harus dipahami secara keesaan. Ya, tidak ada dualisme. Itu. Fi dzatihi, di dalam zatnya. Itu. Al-asma'u ya sebagai mutada, karena lillah sebagai khobar muqaddam, al-asma' sebagai mutada muakhar. Al-asma' artinya beberapa nama, ya, beberapa nama. Al-husna ya nama yang baik-baik. Maka kita sering mendengarkan ya asma Allah yang dikumpulkan dalam Asmaul Husna yang jumlahnya 99 gitu. Jadi ada 99 nama. Nah, kalau tidak salah di dalam kitab Tafsir Al-Jailani, bukan Tafsir Jailani, Tafsir Yasin. Ya, saya masih ingat waktu dulu ngaji Tafsir Yasin, itu ada penjelasan di dalam syarahnya itu bahwa Asmaul Husna yang 99 ini kalau mengenal satu nama genap 100, nah, itu dijamin makrifah mengenal Allah. Itu saya ingat ya di Tafsir Yasin ya, dulu kalau kita di pesantren itu ngaji posonan itu yang dikaji kitab Tafsir Yasin ya, itu saya masih ingat ada penjelasan seperti itu. Jadi Asmaul Husna ada 99 nama itu. Maka barang siapa yang mengenal satu nama melengkapi dari 99, maka dia akan menjadi orang yang arifin billah, dia orang yang akan ma'rifah. Nah, Asmaul Husna yang jumlahnya 99 itu kalau dipetakan ya, dipilah-pilah gitu, itu yang mengerucut menjadi dua, nah, yaitu
kepada Jamal dan Jalal. Nah, dari 99 itu kalau kita pilah-pilah, kapling-kapling, itu menjadi dua. Yang satu Jamal, yaitu keindahan-keindahan Allah. Yang satu Kohar. Kohar itu ya Jalal, maaf. Yang satu Jalal, yaitu yang menunjukkan sifat keagungan Allah. Jadi satu keindahan, satu keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa dicek dari 99. Pasti kaplingannya masuknya kedua ini, antara Jamal dan Jalal. Ya. Seperti Ar-Rahman ini mesti masuk, yang Jamal, Ar-Rahim masuk. Kemudian yang Jabbar, yang menunjukkan keperkasaan, itu pasti masuk ke Jalal, Al-Kohar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muntaqimu. Ya, ini masuk di sini. Ya, Ar-Rauf masuk di Jamal. Nah, jadi Jalal dan Jamal itu ya sebagai induk dari 99 Asmaul Husna tadi. Ya, kalau dikerucutkan lagi sifat Jalal dan Jamal secara simbolis itu sudah ada di dalam lafaz basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dikaji dari sisi sufistik, ya, hakikat, ini membahas titik baknya ini bisa 2 kali pengajian, karena ternyata Syekhul Akbar Ibnu Arabi itu mengulas tentang titik bak itu luar biasa kedalamannya. Nah, kita ini sudah terbiasa baca basmalah tapi nggak ngerti maknanya gitu ya. Hanya basmalahnya sebatas di lahir gitu. Makanya istilahnya ngabab itu nggak sampai masuk ke dalam hati. Nah, padahal Ibnu Arabi itu bahas ya basmalah, khususnya titik ba, itu cukup dasar lagi. Nanti bisa ditunggu di kajian kitab Al-Futuhat Al-Makiyah, ya, yang Ahad pagi itu dibahas secara detail sekali dan sangat mencerahkan penjelasan titik ba Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Ya. Syekhul Akbar Ibnu Arabi ini, ya, beliau wafat sekitar abad 13 lah, 1460, ya, sekitar 1200-an, 45 atau 65 itu ya. Kalau lahirnya Ibnu Arabi itu 1165. Kalau nggak salah wafatnya itu 1200, sekitar 40-an berapa gitu. Nah, itu berarti sudah abad 13. Lah, di Indonesia, ya, di Indonesia itu pada zaman Wali Songo, ya, titik bak ini sudah dijelaskan oleh Sunan Bonang, ya, ketika Sunan Kalijaga ini minta penjelasan tentang ilmu titik bak. Nah, coba bisa dilihat film yang tentang Sunan Kalijaga, ya, itu Sunan Kalijaga itu pengen diajarin oleh Sunan Bonang itu titik bak. Nah, itu kalau kita lihat periodisasi bahwa peristiwa Sunan Bonang Sunan Kalijaga ini kalau nggak salah kan abad 14-15, sementara Ibnu Arabi ini abad 13, ya, berarti 1 abad 2 abad kemudian, ya, itu ajaran Ibnu Arabi ini sudah menyebar, ya, di seluruh dunia, dan termasuk
kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Sunan Bonang tentang titik-titik itu menunjukkan bahwa pengaruh dari Ibnu Arabi ini pada abad 14-15 itu sudah masuk ke Nusantara. Itu. Jadi ilmu titik-titik ini nggak ujuk-ujuk muncul sendiri. Ya, secara proses ya induknya ya di kitab Al-Futuhat Al-Makiyah karya Ibnu Syekhul Albert. Kemudian para sufi yaitu mengkaji, ya kemudian ada yang membuat simbol-simbol ya, secara eksplisit ya, termasuk Wali 9 itu titik bak sudah mengajarkan soal itu. Nah, kenapa kita tidak kenal itu? Sebab ya kita selama ini ya yang dikaji ya ilmu-ilmu sebatas ilmu-ilmu lahiriah ya. Ya, itu penting ya, ilmu fikih, usul fikih ya, kemudian dan semua itu penting. Akan tetapi yang lebih penting kalau disempurnakan dengan mengkaji ya, ilmu-ilmu ya hakikat tadi. Nah, sebab kalau kita membaca kitab Marokil Ubudiyah syarah dari Bidayatul Hidayah itu Syekh Nawawi sudah menjelaskan ya, pentingnya soal syariat, hakikat, ma'rifah ini sudah dibahas oleh beliau. Akan tetapi ya generasi muda di Indonesia ya itu jauh dari ilmu ini gitu. Ya mereka ya energinya habis ya untuk membahas persoalan-persoalan ya fikih ya itu penting, cuma pembahasan soal ilmu hakikat ini ya sangat tidak muncul sama sekali gitu. Maka dengan pengajian tafsir Jailani ini ya, supaya kita memiliki pegangan yang kokoh. Oh ya, kalau bicara ilmu hakikat ya tafsir Jailani itu bisa menjadi rujukan. Sebab dari ayat Al-Quran kemudian dijelaskan secara mendalam ya, kemudian ditambah referensi ya, seperti karya Imam Ghazali, Ihya Miskatul Anwar, kemudian ditambah Al-Futuhat Al-Makiyah, tambah At-Tuhfah Al-Mursalah, itu bangunan konstruksi pemahaman hakikat itu semakin kokoh. Nah, kalau pemahaman kokoh ya kita tinggal mengamalkan. Ya, berawal dari ilmu yakin, kalau kita istiqomah akan menjadi ilmu yakin, kemudian bisa menjadi hakul yakin. Oke, ya. Ini. Jadi kembali ke Asmaul Husna. Jadi dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim ada Ar-Rahman itu sebagai simbol dari sifat Jamalullah. Ya, disebut sifat Jamalullah karena Ar-Rahman menunjukkan sifat kasih sayang Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Kasih sayang Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Siapapun makhluk yang ada di alam semesta itu sebagai wujud Ar-Rahman. Kalau tidak ada sifat Ar-Rahman nggak mungkin bisa menjadi nyata. Gitu. Soal identitas agama, apakah dia Islam, tidak Islam, yaitu sebagai wujud yang diciptakan oleh Allah. Dan mereka dikasih nafas, kasih rezeki, dikasih fasilitas, itu. Maka kehidupan di dunia ini menjadi indah kalau kita bisa memandang dari ya al-fa'il al-hakiki, penciptanya. Orang yang nyiptain Allah saja nggak pernah terlalu repot-repot ya. Kita yang sama-sama hamba itu kadang repot banget gitu ya, mencela sana, mencela sini ya, mengkafirkan sana, mengkafirkan sini gitu.
itu kadang melebihi otoritas ketuhanan gitu ya. Padahal kalau kita memahami Ar-Rahman, ya subhanallah, yang ada adalah keindahan. Karena semua makhluk di alam semesta ini ya diciptakan oleh Allah sebagai tajalli, ya, sebagai madhar wujudul haq. Maka yang ada adalah keindahan, ya. Berbeda orang yang terhijab. Orang yang berhijab melihatnya ya yang lahiriah, ya, si A, si B, si C, apalagi di dalam hatinya sudah ada kebencian, sudah ada ketidaksukaan. Apapun yang kebaikan dilakukan pasti di matanya jelek, karena sudah ada godok, mulai marah yang tersimpan jadi hukut, ya, kemudian ada itu tadi kebencian, ya, hasud. Nah, itu akhirnya pandangan tidak jernih gitu. Jadi kenapa orang melihat alam semesta pandangannya tidak jernih? Kenapa ya? Karena dikotori oleh penyakit-penyakit batin tadi. Ghadab, marah. Kemudian orang kalau sudah marah nggak bisa jernih, ya. Hasud, iri tinggi gitu. Orang muncul hasud karena ketidaksukaan, sudah tidak jernih lagi. Kalau sudah hasud, apapun yang keluar dari orang yang dihasuti yang dianggap tidak benar gitu. Apalagi hukut itu dendam yang sudah membatu, ya. Istilahnya dendam yang 7 turunan gitu, ya. Itu saking dendamnya, pokoknya nggak bakalan sanapi. Nah, ini semakin terhijab lagi gitu. Maka supaya kita bisa melepas hijab-hijab yang telah menutupi batinnya kita, maka penyakit-penyakit batinnya seperti ghadab, ya, hukut, hasud, ya, itu harus dikeluarkan dari hati kita. Jangan sampai hati kita ini tadi dipenuhi sampah-sampah tadi gitu. Kan enak kalau kita melihat segala sesuatu dengan pandangan yang bersih, semua akan menjadi indah gitu. Tapi kalau sudah ada virus ghadab, virus hasud, virus hukut, virus, nah, itu gelap gulita, sehingga yang dilihat adalah dari manusia ke manusia, yang ada adalah kebencian, yang ada adalah caci maki, yang ada adalah merendahkan. Ini karena ya batinnya sedang kotor. Maka PR kita adalah bagaimana membersihkan kotoran-kotoran batin tadi. Ya, jangan sampai kita menjadi pembenci yang kebablasan. Jangan sampai kita menjadi orang yang hasud, karena hasud itu yang rugi kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang hukut, pendendam, yang rugi kita sendiri. Maka penyakit-penyakit batinnya ini harus dikeluarkan jika ingin pandangan mata kita bisa memandang indah alam semesta, ya, gitu. Itu Ar-Rahman, ya. Sedangkan Ar-Rahim itu, ya, berarti sudah mulai selektif, ya, mulai selektif. Wujud sifat Ar-Rahim, ya, ini sebagai tadi simbol dari sifat Jalalullah, ya, sudah mulai selektif. Semua umat manusia di alam semesta diberikan nafas sama, rezeki sama, fasilitas sama gitu. Kalau sakit ya sakit sama gitu. Maka kalau ada orang ya punya pemikiran yang kena COVID itu hanya orang ini misalkan. Nah, ini karena pemahamannya sempit, ya. Allah tuh ya semua sakit ya sakit semua. Sakit itu nggak melihat identitas agamanya. Oh, agamamu apa? Oh, ini ya. Oh, masuk tidak gitu, ya. Karena semua dikasih fasilitas oleh Allah yang sama. Betul. Ada yang tidak, yang lebih spesifik, yaitu sifat Ar-Rahim. Ya, sifat Ar-Rahim
tajalli ketika di dunia itu sama-sama manusia, ada yang hatinya diberikan keimanan, percaya dengan Allah, ada yang hatinya ditutup, tidak percaya dengan Allah, ada yang sama sekali ya menentang Allah. Ini pertanda ya hatinya sedang ditutup oleh Allah. Lah ini sebagai tajalli ar-Rahim. Oh iya, ternyata dari sisi keimanan ada yang diberikan keimanan oleh Allah, ada yang tidak, ada yang ateis ya. Ini satu contoh ya, bahwa mereka ketika Ar-Rahman mendapatkan fasilitas yang, ketika Ar-Rahim fasilitasnya sudah mulai berbeda gitu. Nah, nanti di akhirat Ar-Rahim dalam wujud tadi seleksi ya, yang ahli ibadah ada tempatnya sendiri, ada yang tidak ibadah, yang tidak beriman ada tempatnya tersendiri. Nah, itu keadilan Allah. Ada yang ibadah kadang enggak ada yang ibadah kadang enggak, ya ada tempatnya sendiri gitu. Jadi ya itu sebagai wujud keadilan Allah nanti di akhirat gitu. Nah, itu sebagai wujud ya tajalli sifat ar-Rahimnya Allah ketika di akhirat ya. Kita nggak bisa protes, ya, kita hamba nggak, apa daya kekuatan kita mau protes ya itu. Nah itu jadi Asmaul Husna dari 99 ya, kemudian mengucur pada sifat Jamal dan Jalal. Ternyata ini sudah disimbolkan dalam basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim gitu. Soal satu nama tadi yang kalau dia mengenal dia ma'rifah ya, itu tentu ya perlu proses panjang ya, tidak bisa ujuk-ujuk langsung mengerti dan memahami, karena ini melalui pergulatan panjang ya, sampai menemukan yang satu itu ya, atau disebut zat yang wajibul wujud tadi itu ya. Dalam menjelaskan Asmaul Husna, allati tatarattabu 'alaiha sifatil 'ulya al-mutarabbatu 'alaiha al-asyar al-hadisah fi alamil kaun wal fasad wasyabah wal ghaib wan nas'atil ula wal ukhra ya. Asmaul Husna itu sudah tersusun ya secara rapi ya, dalam bentuk sifat-sifat yang ulia, yang tinggi, dan tersusun juga ya, artinya sifat yang sifatnya itu ulia ya. Ada juga sifat Asmaul Husna ini ya, al-mutarattabatu 'alaihal asar al-hadisah, yang nyata di wujud alam semesta. Al-asar al-hadisah ini kita maknai adalah kehidupan alam semesta ini. Fi alamil kaun, yaitu di alam yang nyata ini ya, alam yang semesta ini, wal fasad dan kerusakan, wasyahadah wal ghaib, dan alam yang syahadah nampak itu. Jadi alam semesta ini disebut fasad juga bisa, karena suatu saat akan kiamat dan akan hancur. Disebut syahadah adalah alam ini kasat mata wujudnya, wal ghaib, dan dibalik wujud yang kasat mata ada wujud metafisik, ini yang disebut gaib ya. Wan nas'atul ula, dan proses penciptaan awal, wal ukhra, dan akhir. Nah, ini menunjukkan sebagai tajalli dari Asmaul Husna ya. Fad'uhu, nah ini kita sebagai hamba Allah ini diperintah, fad'uhu, maka berdoalah, hu
kepada Allah Subhanahu ta'ala, ya, subhanahu maha suci Allah, ayyuhal muwahhidun, wahai orang-orang yang mengesahkan Allah. Gitu. Jadi fad'uhu, ini khitabnya oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, dikhususkan bagi ayyuhal muwahhidun. Berdoalah dengan, ya, berdoa atau memintalah kepada Allah biha dengan asmaul husna. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani menegaskan lagi, ayyuhal muwahhidun, hei, ini bagi orang-orang yang pandangannya dan sikapnya itu muwahhid. Pandangan dan sikapnya yang muwahhid ini yang benar. Artinya dia memahami secara hakikat, tapi itu disimpan dalam batinnya, tidak diucapkan secara verbal. Sedangkan ketika melihat objek, mata melihat secara kasat mata, tapi mata batin memandang dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut al-muwahhidun. Itu. Nah, bagaimana kebalikan dari al-muwahhidun? Nah, kebalikan dari al-muwahhidun adalah al-mulhidun. Tadi di awal sudah saya jelaskan. Al-mulhidun itu, ya, dia memahami hakikat, tapi penempatannya tidak pas, prakteknya tidak pas. Itu melihat, ya, ini sebagai contoh ya, supaya paham, ya, bahwa di Aceh dulu pernah ada pemahaman al-alam bahwa Allah wal alam. Jadi alam itu adalah Allah, Allah adalah alam. Ini yang disebut al-mulhidun. Jadi panteistik, Allah adalah alam, gitu kan? Alam adalah Allah. Ini yang nggak boleh. Gitu. Ya, ini disebut al-mulhidun. Ya, yang benar bagaimana? Ya, alam ini sebagai wujud tajalli dari al-haq. Tapi al-haq bukan Allah. Itu. Nah, ini pemahaman yang pas, ya, yang disebut al-muwahhidun itu seperti itu. Ya, jadi penempatannya itu tidak menyimpang, tetap memposisikan, ya, menjaga sifat tanzih Allah, ya, dan bisa memandang tasbih itu sebagai tajalli wujudul haq. Gitu. Ini dalam tingkatan tauhid para sufi, gitu, ya. Kalau tauhid Asy'ariyah, ya, dipilah antara al-khaliq dan makhluk, dipilah. Al-khaliq, ya, pencipta, al-makhluk adalah ciptaan. Gitu. Tapi bagi tauhid para sufi, ya, tetap ini al-khaliq dijaga sifat tanzihnya, sifat khususiyahnya, tapi tasbih makhluk, ya, ya, dipandang bahwa ini sebagai tajalli dari wujudul haq, tapi dia bukan Allah. Nah, ini pemahaman yang muwahhidun, ya. Wa usnitu al-hawadis al-kainah, ya. Itu. Mereka menyandarkan kepada hal-hal yang baru, al-kainah itu yang bersifat, ya, alam, ilaiha, kepada asmaul husna, awalan, di awal, wabidzati, dan dengan zat. Ya, jadi bisa menyandarkan al-hawadis, yaitu apa yang ada di alam semesta ini hawadis baru, al-kainah yang bersifat alam semesta. Jadi alam semesta yang ada di dunia ini itu bisa disandarkan, dikembalikan kepada Allah secara hakiki, ya. Wadaru, dan mereka meninggalkan, ya, wadaru, dan meninggalkan alladzina wadaru aida'u wa atroku, ya, yaitu, ya, mereka meninggalkan apa? Alladzina, yaitu kepada orang-orang yulhiduna. Nah, ini sudah disebut orang-orang yang memiliki pemahaman ilhad,
ilhad tadi ya panteistik gitu. Lah, al-mulhidun itu siapa? Yaitu yamiluna wa yusyrikun, ya, orang yang memiliki pemahaman ya sudah termasuk menyekutukan Allah. Karena apa? Menganggap wujud makhluk sebagai Allah. Nah, ini yang disebut yamiluna wa yusyrikun. Makhluk ya makhluk. Ya. Orang yang mulhidun itu menganggap ya itu tadi makhluk dianggap sebagai Allah. Ini yang terjadi di Aceh dan di Jawa juga zaman Syekh Wijinar itu juga sama. Di dalam serat Centini itu ada penjelasan soal dinamika perdebatan soal ilmunya Syekh Wijinar ya. Ketika Syekh Wijinar itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh para wali ya, di Masjid Demak, istilahnya kalau disampaikan ke publik itu akan istilahnya dieksekusi gitu ya. Nah, ada muridnya yang tadi satohat istilahnya, mabuk. Tungguin, Allah lagi jalan. Nah, ini saya baca di serat Centini itu ya menarik juga ini. Jadi pemahaman menganggap dirinya Allah ini di Jawa dulu sudah ada gitu. Lah, menisbahkan seperti ini yang salah, ini yang ilhad ya. Terus di Aceh yang Allah wal alam ya, Allah adalah alam, ini juga tidak tepat. Maka berkali-kali Syekh Abdul Qadir Jilani selalu menjelaskan memberikan sifat al-urafa al-muwahhidun ya, itu supaya pemahamannya tidak menyimpang gitu. Nah, di sini semakin jelas ya. Jadi wadaru tinggalkan alladzina yulhidu, kalau ada orang-orang yang memiliki pemahaman soal tauhid ya, tauhid ketuhanan tapi pemahamannya ilhad, orangnya disebut mulhid, isim fa'il ya, pemahamannya itu ditinggalkan, jangan diikutin siapapun dia, karena sudah keluar dari ya ajaran dari Al-Quran. Kok hamba ngaku Allah gitu kan, aneh. Nah, ini yang tidak dikendaki oleh para sufi, termasuk ayat ini ya, ini orang yang memahami ilmu kemudian salapan ngaku-ngaku Allah, padahal dia ya makan, yang minum, yang kentut ya, tapi memposisikan diri sebagai Tuhan, dan itu ada penafsiran seperti itu ada. Lah, kalau ada orang yang memiliki penafsiran seperti ini, perintah Al-Quran wadarul ladzina yulhiduna, tinggalkan orang-orang yang memiliki pemahaman ilhad tadi itu. Sebab ini sudah menyimpang. Itu ya. Bagaimana mungkin pemahaman sudah menyimpang akan sampai kepada Allah? Ya, ibarat kita mau ke umroh atau haji ya, bagaimana mungkin kalau kita mau umroh atau haji sudah salah pemahaman soal haji itu ya, contoh orang kampung sampai Jakarta terus diajak ke Pondok Gede, dia di situ ada Ka'bah-Ka'bahan ya. Terus dia tawaf di situ. Nah, ini ibaratnya seperti itu, dianggap Ka'bah Pondok Gede ini adalah Ka'bah yang benar itu. Atau dia udah naik pesawat tapi pesawatnya ke India gitu kan, nggak pas gitu. Jadi secara teori keilmuan yang muwahhidun, nah, ini yang pas, yang lurus gitu. Yang mulhidun ini yang menyimpang gitu. Kalau menyimpang diikuti ya pasti semakin ambiar ya, sebab ada efek domino. Kalau pemahaman tauhid ketuhanan sudah mulai menyimpang, itu pasti efek prakteknya mulai menyimpang. Akhirnya
ya dia mulai menafsirkan dengan akal pikirnya. Terus lama-lama meninggalkan sholat gitu kan. Terus perintah syariat tidak dijalankan secara benar. Kemudian dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah karena dia terjebak oleh hawa nafsunya. Jadi menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini akan terjadi seperti itu. Ya. Nah, ini efeknya itu akan ke sana. Dan nanti efek berikutnya ya, setelah terjadi persoalan-persoalan di tengah masyarakat, akhirnya bikin heboh, bikin masalah, kemudian berurusan dengan pihak berwajib. Nah, ini dampak ini kalau menyimpang sedikit, efek dominonya itu kemana-mana. Maka kalau yang muwahhidun, nah ini yang ya, dasar Qur'annya jelas dan prakteknya ya, dan guidance ya, yang dibuat oleh para sufi, terutama sufi Minibari, ulama sufi ya, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaidi Al-Baghdadi, kemudian Syekhul Akbar Imam Ibnu Arabi, Imam Ghazali, semua pemahamannya adalah pemahaman al-muwahhidun, termasuk sufi Nusantara ya, mulai dari kitab At-Tuhfah Al-Mursalah, itu sebagai kitab paling populer di Nusantara dan itu menjadi referensi pokok para ulama abad 17, 18, 19, 20 gitu. Dan juga penafsiran para ulama, kalau kita lihat kitab sumber primernya, semua pemahamannya al-muwahhidun. Tapi kenapa sering terjadi pemahaman yang mulhid di lapangan? Nah, ini masalahnya karena tadi tidak memahami konstruksi gajah, kemudian menafsirkan soal gajah. Tidak pernah ngaji kitab At-Tuhfah, tapi menafsirkan, ya akhirnya menyimpangnya semakin jauh. Gitu, ya. Jadi ini hampir termasuk ulama ahli thariqah semua ya sikapnya adalah ya sama al-muwahhidun, ya, menolak yang memiliki pemahaman ilhad atau al-muwahhidun, al-mulhidun tadi. Jadi jelas ya bahwa sikap ilhad atau orangnya disebut mulhid, jamaknya mulhidun, itu sudah dinas oleh Al-Quran. Kalau ada orang yang pemahaman tauhidnya seperti itu, wadaru, tinggalkan. Alladzina yulhiduna, orang-orang yang memiliki pemahaman yang mulhid, yang ilhad, yang menyimpang, ya, fi asma'ihi, di dalam memahami nama-nama Allah. Dan sudah terbukti tadi saya cerita ya, di Serat Sentini ada contoh di peristiwa Aceh zaman Syekh Nuruddin Aramiri, itu juga ada peristiwa seperti itu, dan mungkin di zaman sekarang juga ada, karena beberapa kasus ya yang saya dengar sampai masuk di MUI daerah, itu juga penafsiran ilhad ini masih sering terjadi, sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Gitu. Maka siapapun sufi yang hak, yang benar, ya, ahli thariqah, pasti dia sikapnya adalah al-muwahhidun. Gitu. Kalau sikapnya adalah ilhad mulhidun, ayat ini menjadi rujukan. Wadal, tinggalkan, ya, alladzina yulhiduna fi asma'ihi, ya. Orang yang memiliki pemahaman ilhad di dalam asma Allah, yaitu binisbatil hawadis, dengan menisbatkan sesuatu yang baru di alam semesta ini ilal asbab awalan, kepada sebab yang pertama, yaitu dinisbatkan kepada Allah. Ya. Jadi misalkan lihat pohon ini langsung ini apa? Ya, disebut yang hakikinya, ya, ini yang nggak boleh. Itu. Wah,
wahjaru madzhabahum, tinggalkan kalau ada madhab orang yang punya kelompok seperti tinggalkan. Wa tazalu anhum, dan ya iktizal, lepas ya dari mereka. Wa an mujalasatin, dan dari majelis mereka ya. Jadi kalau ada orang sufi yang pemahamannya sudah mulai melenceng seperti itu, ini perintah Syekh Abdul Qadir Jailani jelas, wah jauh jauhi ya orang yang memiliki pemahaman seperti itu. Wa tazilu anhum, ya, lepas dari orang-orang seperti ini. Wa an majalasatin, dan dari ya berkumpul dengan mereka. Sebab ini virus. Kalau virusnya virus negatif, virus ini kan apalagi masalah tauhid ketuhanan. Ini kalau dianggap virus sudah mulai salah menyimpan, ini nanti tadi efek dominonya semakin kemana-mana. Gitu. Efek virusnya itu semakin mana. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan ya tinggalkan. Wa'lamu, dan ketahuilah ya, anna kulla ahadin, sesungguhnya tiap seseorang, ketahuilah bahwasanya setiap seseorang sayuzzauna, mereka akan dibalas ya, makanu ya'malun, ya sesuai yang mereka ketahui. Jadi akhirnya kembali kepada kita sendiri. Allah akan memberikan balasan kepada kita sesuai dengan makanu ya'malun ya, apa yang kita lakukan. Kalau pemahamannya dan pengamalannya itu pas, ya insya Allah itu bisa sampai pada tujuan. Ibaratnya kalau orang yang belajar manasik haji dan umrohnya itu pas, pasti nanti ketika dia berangkat dari rumah sampai haji sampai pulang, insya Allah lurus. Ya sebab ya kalau kita pernah melayani haji itu unik. Banyak orang Indonesia ini ya haji, ketika di Mekah itu peristiwanya macam-macam ya. Saya pernah ketemu dengan orang ya, NTT kalau nggak salah, bahasa Indonesia nggak bisa, pakai bahasa Jawa. Ketemu di sekitar Masjidil Haram. Ya saya ajak ngobrol karena sendirian. Pak mau kemana? Itu dia menjawab, tolong saya anterin ya, yang disebut jalan itu jalan rumahnya, nomor rumahnya gitu. Nah saya ingatkan, Pak, sampai ini sudah di Mekah gitu kan. Tetap dia nggak ingat gitu. Bahkan ada juga orang yang sudah tawaf, diajak tawaf masih tanya Ka'bah yang mana gitu. Itu nyata, ini nyata. Jadi orang yang sudah ditawaf, diajak tawaf gitu, selesai tujuh kemudian sa'i, itu dia nanya Ka'bah mana gitu. Nah ini karena faktor manasik hajinya atau umrohnya itu tidak paham secara utuh. Nah, ketika dia paham secara ilmu yakin, teori tentang umroh dan haji secara benar disampaikan oleh orang yang ahlinya benar, maka suatu saat kita proses berjalan menjadi orang yang akan berangkat haji dan umroh, ya dari penjelasan teori-teori ini kita pegangi, ya insya Allah kita akan bisa melaksanakan haji dan umroh secara benar dan baik. Seandainya ada kesalahan, dia tetap bisa cepat-cepat memperbaiki. Ya, ini sama kalau seorang salik, ya dia sudah punya, harus ya mendapatkan bimbingan ilmu yang utuh. Ya, kemudian dia sudah yakin, kemudian dia berjalan melalui thariqah, ya, insya Allah kalau proses dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, ya dijamin pasti akan wusul ilallah. Itu. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya
Ya, analognya itu pas ya. Karena itu tadi salah memahami teori manasik haji, apalagi nggak paham. Itu tadi yang saya cerita dari kampung ke Jakarta, mau umroh mau haji diajak ke Pondok Gede, diajak tawaf di situ karena di situ ada Ka'bah-Ka'bahan. Pulang ngaku sudah haji. Haji di mana? Haji di Pondok Gede, gitu kan. Gitu, ya. Ini perumpamaan itu sangat persis antara yang wahid dan orang yang mulhid dalam memahami ketuhanan, ya. Jadi sayajzauna ma kanu ya'malun, ini Allah menjelaskan bahwa kalau kita ilmunya benar, amalnya benar, pasti kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Ya, balasannya kalau seorang salik usul ilallah, ya pasti akan diberikan itu. Tapi kalau dia salah, ya karena salah ilmu, ya pasti akan mengalami kesasar. Itu ya, ini perumpamaan yang menurut saya cukup bagus sekali, ya. Sudah jam 9 ya. Ini baru satu ayat ya. Tadi makan bahas 3 ayat. Ya. Dalam penafsiran sayajzauna ma kanu ya'malun, in khairon, jika ilmu kita, amal kita khairon, bagus, ya fahdun, pasti nanti happy ending, akhirnya juga baik. Wa in syarron, jika awal mula salah pemahaman, ya, salah pengamalan, fa syarron, maka juga akan kesasar, gitu. Jadi ini sudah jelas, in khairon fa khairon, wa in syarron fa syarron. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kita, bisa istiqomah dalam mengkaji ilmu-ilmu tauhid para sufi ini, ya. Dan mudah-mudahan diberikan anugerah bisa memahami secara benar dan bisa mengamalkan secara benar, dan harapan kita mudah-mudahan diberikan anugerah usul ilallah subhanahu wa ta'ala, ya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'asya Atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji, kang paring rahmat lan kenikmatan, rina wangine tanpa pitungan, rina wangine tanpa pitungan. Duh bala kanca priya wanita, aja mung ngaji
Gur pinter dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sangsara tembe burine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dhewe dak digatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepyaring donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane nur pindalake iman tauhid bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine kang aran soleh bagus atine karana mapan mune laku tarekat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa dinulis iku wajangan guru waskita den tanjepake ing jero dada den tanjepake